makanan itu, bos, sekali lagi nih. Sedemikian juga alkohol ataupun narkoba memberikan kecanduan, maka makanan juga bisa memberikan kecanduan. Jadi kalau ada orang ngomong gini, misalkan, kalau pagi-pagi saya tidak minum teh manis, saya pusing. Itu dia sakau. Sakau dengan gula pasirnya. Kalau pagi-pagi saya tidak minum kopi manis, kopi yang pakai gula, saya begini begitu, juga lagi sakau tuh. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dengan makanan, karena makan bikin kecanduan. Sedemikian juga kayak saya katakan alkohol dan narkoba, dia melok reseptor di badan kita, terutama di otak, maaf, dia ngelok. Tepung itu paling sering dia melok maksudnya harusnya bukan ke situ dia ngumpulnya, tapi dia bikin di situ gitu kan. Tepung tuh paling sering. Ya, coba Anda tantang diri Anda, ya, dalam seminggu ke depan ini, bos sekalian, Anda tidak makan beberapa makanan berikut. Siap nggak? Amin. Siap ya? Nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua satu persatu. Yang pertama, nasi. Katanya siap. Yang kedua, gula pasir. Dan segala jenis produk turunannya. Kalau bahasa saya segala jenis produk turunannya, berarti kalau roti pakai gula nggak? Bosnya nggak usah makan. Ya, kalau tetap pengen makan roti, ya carilah gandum, roti gandum yang tawar. Meskipun gandum tawar sendiri, kalau dilama-lama masuk badan, dia jadi glukosa juga sebenarnya. Lebih baik hindari. Itu yang kedua. Yang ketiga, minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng, jangan makan. Ada bapak-bapak geleng-geleng, la haula wala quwwata illa billah. Sungguh berat ujian ini, katanya. Tapi saya tanya, baik, Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, sudah pernah berapa tahun Anda hidup sehat? Setahun? Gak ada. 6 bulan? Gak ada. 1 bulan? Gak ada. Ramadan pun yang harusnya jadi bulan detoksifikasi, buka dan sahurnya nyampah lagi. Betul? Terus kapan mau hidup sehat? Betul nggak? Maka saya sering ngomong gini, bos, supaya apa? Supaya, ayolah saya katakan, jangan nyusahin keluarga saat masa tua kita, kalau masih hidup, ya, dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan mengubah isi piring. Mati tuh jangan mati karena banyak penyakit, gitu loh. Jadi caranya gimana? Ya bener isi piringnya. Ya, ayah saya umurnya 82 tahun. Mungkin tidak pernah makan pizza seumur hidupnya. Sosis nggak pernah dia makan. Pokoknya makanan olahan tuh nggak pernah dia mau makan. Kalau makan ikan itu pun dia pilih-pilih. Ya. Jadi orang-orang tua zaman dulu banyak mengajarkan kita ya hal-hal yang bijak seperti ini. Dan kita saja zaman sekarang lebih banyak makan untuk memenuhi selera dan rasa. Dan itu masalah. Sudah berapa tadi? Pertama nasi, kedua gula, kedua minyak. Yang keempat tepung ya. Tepung. Sudah cukup? Belum. Semua makanan olahan yang dikemas yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Contohnya apa? Jus yang dalam kemasan. Tidak. Apalagi ya sosis, nugget mah gak usah lah. Sekali-sekali boleh, setahun sekali, setahun 2 kali, oke lah. Katanya mau sehat. Nanti saya kasih tipsnya supaya Anda tetap bisa makan enak, tapi tidak makan enak tapi tetap sehat gitu loh. Bisa kok, kalau mau. Mau kan? Nanti saya ajarin caranya. Dan Indonesia kaya dengan begitu-begituan. Indonesia kaya banget. Mudah-mudahan Allah sempatkan nanti ya kita buat. Cukup? Itu dulu cukup. Satu lagi sebenarnya, semua produk-produk yang berbasiskan susu sapi, ya, susu sapi, saran saya dikurangi. Kalau bisa di stop lebih baik. Gantinya dengan apa? Banyak. Ya, dengan susu kacang bisa. Susu kacangnya apa?
Kacang merah, Pak. Kacang merah. Kedelai sih oke lah. Bukan, kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang almond. Almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Mahal lah. Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi Nabi pernah bilang gini, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Hadisnya begitu. Tapi tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebelum mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala lu, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik kalau usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa dengan low budget. Saya bilang, oh iya, terus bagaimana cara hidup sehat supaya tetap bisa sehat? Saya katakan, oh gampang sekali, Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Terus caranya gimana? Puasa. Banyakin aja puasa. Lagi hari berbukanya, cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan, restoran-restoran gitu kan, yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu kan low budget. Iya, healthy lifestyle dalam Islam itu sangat low budget, serius. Caranya gimana? Lebih banyak, kita lebih jarang makan daripada makannya, gitu loh. Dan cara ini kalau Bapak Ibu benar-benar praktekkan, itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti yang Bapak Ibu sekalian makan itu sehari itu cuma sekali udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi gak usah makan. Makannya apa? Buah sayur sedikit, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah 2:30. Tanya jawab. Minum rendaman air saffron bolehkah? Boleh, asal cukup uangnya. Karena 1 gramnya 200-300 ribu saffron itu. Banyak teman yang nyuruh saya bikin postingan tentang saffron. Bukan saya nggak mau. Segramnya 200. 1 kilogram saffron itu 11.000 US. 130 juta. Mendingan beli kunyit kalau saya. Kunyit udah turah-turah mungkin bahasa Jawa gitu loh. Gitu loh. Dan itu sudah tidak kalah pentingnya, tidak kalah manfaatnya juga. Jadi bagus, kalau ada nggak apa-apa silakan minum. Kalau Anda bisa beli silakan. Saya tidak marah. Tapi kalau sering-sering juga sayang duitnya kalau saya sih. Mendingan yang apa namanya, yang gampang didapat, dan itu juga bukan produk Indonesia. Indonesia nggak punya saffron. Saffron bagus buat Parkinson, buat otak, buat jantung, bagus. Ya cukup 3 lembar dia dilarut dalam air, dia bikin kuning atau merah, bagus diminum. Ya, penelitiannya ada. Ya, jadi kalau mau jualan saffron silakan aja. Ya, tapi ya tadi saya katakan memang harganya mahal karena bayangkan dia ngambil putiknya pohon, putiknya bunga gitu kan, ribet itu. Dia putiknya bunga itu yang diambil gitu ya. Bagus ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Sekarang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bagus, sehat semua. Dan semoga dengan kesehatan ini kita lebih taat, lebih banyak ibadahnya kepada Allah ya. Kalau sudah mulai infus water, minum jus tempe atau makan buah, makan sayur segala macam, jangan lupa ibadahnya juga ditingkatkan. Ya, ibadah juga ditingkatkan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang saya share ini, dia minimal bisa berkontribusi untuk mengurangi orang-orang sakit di negeri ini. Ya, kenapa saya katakan gini, sekarang kondisi pengobatan kita zaman sekarang ya, mungkin teman-teman dokter udah paham, kayak nabur garam di laut. Orang yang sakit makin bertambah tiap hari, dokternya pun nggak cukup, rumah sakit nggak cukup, akhirnya ngantri BPJS dari jam tengah malam gitu untuk berobat. Padahal itu kita bisa cegah dengan cara apa? Beneran isi piring, betul nggak? Hulunya kita nggak pegang, hulunya kita nggak kendalikan, hulunya kita tidak edukasi, sehingga apa? Orang-orang akhirnya sibuk dengan makanan, sibuk dengan obat-obatan, tapi makanan nggak dibenerin gitu. Ya, maka kita mudah-mudahan ini sedikit ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa membantu Indonesia ya, membantu umat Islam secara khusus gitu kan, supaya jadi umat yang lebih baik lagi ibadahnya. Nanti mudah-mudahan dengan ibadah yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib, ya doanya mustajab ya. Sehingga nanti Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan, dan siapa tahu ini bisa mengurangi beban-beban utang negara ini kan. Kalau orang nggak makan nasi kan lama-lama kita kurang makan nasi. Siapa tahu kan. ولئن كفرتم إن عذاب